Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika dalam pembelajaran tema. Nah, sudah siap anak-anak bunda untuk belajar? Let's go! Baiklah Ananda, sekarang kita masuk pada pembahasan debit ya, yaitu satuan volume. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang satuan volume. Volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Contoh satuan volume yaitu sentimeter kubik, meter kubik, atau liter. Bisa dipahami Ananda? Baik. Oke, sekarang mari perhatikan tanggal satuan volume. Nah, yang pertama yaitu tanggal satuan volume dalam bentuk meter kubik. Diingat ya Ananda, setiap turun satu tangga, maka dikalikan 1000. Ya, pada meter kubik ini setiap turun satu tangga dikalikan 1000 dan setiap naik satu tangga maka dibagi 1000. Nah, sekarang tangga satuan volume dalam bentuk liter. Diingat, bila dalam bentuk liter ini maka setiap turun satu tangga maka dikalikan 10. Begitu juga bila dia naik satu tangga maka dibagi 10. Nah, untuk tangga satuan volume ini Ananda Bunda harus paham, lebih baik dicatat ya. Ananda, itulah penjelasan tentang tangga volume ya. Ada yang dekameter kubik dan ada yang dalam bentuk liter. Jadi masing-masing memiliki perbedaan. Oke Ananda. Nah, selanjutnya ini ada beberapa info yang harus diketahui. Jadi antara liter ya, yang tangga nada tadi ya. Antara yang liter ini ada hubungannya dengan dalam bentuk meter kubik ini. Nah, yang mana saja yang berhubungan? Jadi apabila 1 liter air atau 1 liter susu, apapun jenisnya, apabila dia dalam 1 liter, itu sama artinya dengan 1 desimeter kubik. Begitu juga dengan mililiter. 1 mililiter sama artinya dengan 1 sentimeter kubik. Dan 1 mililiter bila dibawa ke cc sama artinya dengan 1 cc. Begitu juga dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Diingat ini ya Ananda, apabila berjumpa soal yang dalam bentuk liter, nah namun yang ditanya nanti dalam bentuk desimeter, nah dia sama artinya tetap 1. Oke. Baik, di sini Bunda telah memiliki satu soal, yaitu 4 hektometer kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Jadi dia dalam skala meter kubik. Ya, kita ingat hektometer kubik ke meter kubik ini berapa tangga yang turun? Coba Ananda hitung. Yaitu ya ada 2 tangga. Nah, kalau turunnya 1 tangga tadi dikali 1000, maka kalau 2 tangga berarti dia menjadi 1.000.000. Mari kita selesaikan soalnya. Berarti 4 dikali hektometer kubik ke meter kubik berarti 1 juta. Ya. Ingat
satuannya adalah meter kubik. Nah, kita kalikan 4 dikali 1.000.000, maka hasilnya ya 4 juta. 4 juta apa? Yaitu meter kubik. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami Ananda? Kita lanjut contoh soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini bila contoh yang pertama tadi dalam bentuk meter kubik, nah sekarang contohnya dalam bentuk liter. Ya, dalam bentuk liter. Nah, Bunda punya soal 2 liter sama dengan titik-titik sentiliter. Berapa? Nah, diingat tadi kalau yang meter kubik, bila turun 1 tangga maka dikali 1000. Nah, dalam liter tadi, bila turun 1 tangga maka kita kalikan 10. Begitu juga bila dia naik, kita bagi 10. Nah, sekarang perhatikan. Tangga nada liter ke sentiliter. Apakah dia naik atau turun? Ya, dia turun. Berapa tangga? Ya, 2 tangga. Berarti berapa dia? Dari liter ke sentiliter turun 2 tangga, berarti kita selesaikan 2 dikali ingat satuannya sentiliter. Maka kita dapatkan jawabannya yaitu 2 dikali 100, hasilnya 200, satuannya sentiliter. Nah, sampai di sini bisa dipahami Ananda? Ingat cara kita, kuncinya di sini adalah kita lihai ataupun mengerti cara turun tangga volume tersebut. Jadi kita harus bikin catatannya ya Ananda, dibikin di catatannya penjelasan yang Bunda berikan tadi. Ya, liter ke sentiliter, kita turun 2 tangga, nah, maka dikalikan 100. Mengapa? Karena kalau turun 1 tangga dikali 10, maka kalau 2 tangga yang turun, kita kalikan 100. Maka 2 liter sama dengan 2 dikali 100 centiliter. Maka didapatkan hasil 200 centiliter. Oke Ananda, bisa dipahami? Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Nah, tadi kita sudah mengubah atau mencari satuan volume yang kita ubah dalam satuan volume yang lain, ya kan? Nah, tadi yang meter kubik sama-sama dengan meter kubik dan liter sama-sama dengan liter tadinya. Nah, sekarang yang kita ketahui soalnya 5 liter. Nah, yang ditanya dalam bentuk milimeter kubik. Ingat info yang Bunda sampaikan tadi bahwa 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, jadi liter ini kita jadikan dulu dalam bentuk meter kubiknya, ya. Jadi ingat 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kita kembali ke soal. Sekarang Bunda punya soal 5 liter sama dengan titik-titik milimeter kubik. Maka 5 liter ini kita jadikan terlebih dahulu. Berarti 5 liter sama dengan 5 desimeter kubik. Mengapa? Karena 1 liternya sama dengan 1 desimeter kubik. Mengapa kita ubah dalam bentuk meter kubik? Karena kita ingin mencari jawaban dalam bentuk milimeter kubik. Nah, maka dari liter ini kita ubah dulu ke dalam bentuk meter kubiknya. Jadi, 1 liter sama dengan 5 desimeter kubik. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka, bila 5 liter, nah, jadi hasilnya 5 desimeter kubik. Nah, sekarang sudah dalam bentuk meter kubik. Nah, yang kita cari jawabannya yaitu dalam bentuk milimeter kubik. Nah, berarti diingat desimeter kubik ke milimeter kubik ada berapa tangga yang turun? Coba Ananda hitung. Ya, ada
ada 2 tangga yang turun. Berarti dapat kita tuliskan 5 dikali berapa? Kalau dia turun 1 tangga dikalikan 1000, maka kalau turun 2 tangga, dia akan menjadi 1 juta. Satuannya apa? Benar, satuannya jangan ditinggalkan ya Ananda. Nah, maka kita dapatkan hasil 5 juta milimeter kubik. Nah, seperti ini. Sampai di sini bisa Ananda pahami? Ananda, selanjutnya contoh soal yang berikutnya. Nah, Bunda memiliki soal 2 liter ditambah 2000 centiliter sama dengan sentimeter kubik. Nah, bila tadi kita hanya mengubah dalam satu bentuk saja, sekarang sudah dalam bentuk penjumlahan. Bagaimana caranya? Perhatikan dan simak dengan baik penjelasan Bunda berikut ini. Ya, kita selesaikan. Kita selesaikan dengan cara susun ke bawah atau penjumlahan ke bawah. Ingat, semuanya harus kita jadikan dalam bentuk liter terlebih dahulu. Baru bisa kita ubah dalam bentuk meter kubiknya. Nah, kita tuliskan 2 liter sama artinya dengan tetap 2 liter. Selanjutnya 2000 centiliter. Kita ingin jadikan dalam bentuk liter. Nah, kita tuliskan 2000 centiliter. Kita ingin jadikan dalam bentuk liter. Nah, kita proses dulu dia. Centiliter ke liter. Ingat, centiliter ke liter naik apa turun? Ya, dia naik. Ingat, bila dia naik 1 tangga, maka dibagi 10. Nah, sekarang centiliter ke liter. Berapa tangga dia naik? Ya, ada 2 tangga. Nah, kalau 1 tangga dibagi 10, maka kalau 2 tangga, dia dibagi 100. Maka 2000 dibagi 100. 100 apa? Yaitu 100 liter. Karena kita ingin menjadikan dalam bentuk liter, sentiliter ke liter terlebih dahulu. Oke. Maka hasilnya 2000 dibagi 100. Kita bisa coret saja nolnya. Tinggal 20 kita tuliskan. Yaitu 20 liter. Sampai di sini bisa dipahami Ananda? Nah, kita buat garis bilangannya. Kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena dia sudah sama-sama dalam bentuk liter. Maka hasilnya 22 liter. Ya, 22 liter. Nah, ini masih dalam bentuk liter. Sedangkan yang diminta soal adalah sentimeter kubik. Diingat, 1 liter, catatan tadi, ya, catatan Bunda tadi, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kita jadikan dia dulu dalam bentuk meter kubiknya. Berarti 22 liter ini sama artinya dengan 22 desimeter kubik. Nah, sekarang dia sudah dalam bentuk meter kubik. Mudah caranya kita lagi untuk bisa mengubah dalam bentuk sentimeter kubiknya. Jadi, diingat desimeter kubik ke sentimeter kubik turun berapa tangga? Dari desimeter kubik ke sentimeter kubik. Berapa tangga? Ya, ada 1 tangga. Nah, maka dalam kubik ini bila turun 1 tangga dikalikan 1000, kalau turun lebih dari 1 tangga maka
kalinya kita lipat gandakan lagi. Maka desimeter kubik ini ke sentimeter kubik, kebetulan dia turun satu tangga, maka 22 dikali 1000, yaitu desimeter kubik. Maka hasilnya adalah 22.000 cm kubik. Nah, ini dia. Bisa dipahami Ananda sampai di sini? Nah, apabila bingung atau kurang mengerti, silahkan ditanyakan sama Bunda, oke? Oke anak-anak Bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.